Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa yassir li amri wa hlul min lisani. Kaum muslimin dan muslimat, marilah bersama-sama mengikuti kajian bulanan di Masjid Jami'ul Mujahidin Senin 5 Januari 2026 oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rahman. Marilah kita bersama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح
الإصلاح ما فسدا يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجهها إلى وينا يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوامي أبدا يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. البخاري
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa an Muhammad bin Sirin, dan dari Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga diridhai oleh Allah daripadanya. Qala, berkata ia, laqad ra'aytuni, demi sungguh aku melihat kepadamu, wa inni, dan sesungguhnya aku, la akhiru fi ma baina minbari Rasulullah sallallahu, la akhiru maknanya terjatuh atau tersungkur di antara mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha, antara mimbarnya Rasul dan juga kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang tersungkur, siapa yang terjatuh, yaitu Abu Hurairah. Maghsyiyan alayya, begitu jatuh kemudian pingsan. Fayajibu al-ja'i, maka datanglah seseorang kepadaku, ada yang datang kepadaku. Fayadhahu rijlahu ala unuki, maka kemudian ia meletakkan kakinya di atas leherku, seperti orang yang jatuh kemudian dipangku gitu. Wa yara anni majnun, dan ia melihat bahwasanya aku gila, padahal pingsan. Kenapa bisa seperti itu? Mabi min junudin, padahal aku ini tidak gila. Wa mabi illal ju', dan tidaklah aku kecuali al-ju' dalam keadaan lapar. Rawahu al-Bukhari. Para jamaah sekalian, ini cerita tentang Abu Hurairah dan juga bersama ahlu suffah lainnya, di mana ahlu suffah ini mereka itu dalam kesehariannya memang untuk urusan makan termasuk yang kalau ada makanan yang makan, kalau nggak ada makanan yang tidak, dia tidak makan. Kemudian cerita ahlu suffah, memang Abu Hurairah lah yang paling sering dipanggil menjadi perantara antara Nabi dengan ahlu suffah lainnya, sehingga kemudian Abu Hurairah ini banyak meriwayatkannya karena termasuk yang paling sering berkontak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena ahlu suffah dan tempat tinggal Nabi ini berdekatan, apakah kemudian kondisi ini berbeda? Artinya Nabi hidup berkecukupan, sedangkan ahlu suffah hidup kelaparan. Justru kebalikannya. Kalau ahlu suffah jarang makan, maka Nabi itu juga jarang makan. Kalau ahlu suffah tidak makan, maka Nabi pun tidak makan. Kalau ahlu suffah makan, Nabi bisa jadi belum tentu makan. Artinya kalau Abu Hurairah saat ini dalam kelaparan, terlebih lagi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kemudian Nabi itu dianggap orang susah, tidak. Nabi itu pada hakikatnya orang kaya, tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana. Nabi memilih untuk hidup sederhana. Artinya apa? Apa yang Nabi dapat, selebihnya itu Nabi dermakan, Nabi sedekahkan untuk kepentingan umat. Artinya Nabi hanya menggunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Dan hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, semoga beridhai Allah daripadanya, qalat, berkata ia, tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul wafat, wa dir'uhu, dan Rasul punya baju perang.
Tetapi baju perangnya marhunatun, digadaikan. Kepada siapa baju perang itu digadaikan? Inda Yahudi, kepada seorang Yahudi. Fi thalathina sa'an min sya'irin, digadaikannya dengan sejumlah atau seharga 30 sa'. Min sya'irin dari gandum. Satu sa' itu 2,75 kilo. Berarti kalau 30 sa' kurang lebih 82,5 ya. 82,5 kilo. Artinya Nabi mendapat 82,5 kilo. 1 kilo dengan liter banyak mana? Banyak kilo ya. Kurang lebih perbandingannya 1 kilo sama dengan 1,3 liter. 1,3 liter. Nah, Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu kepada seorang Yahudi. Kenapa kok digadaikan? Karena emang Rasul saat itu tidak punya harta untuk membeli gandum, sehingga kemudian Rasul menggadaikan untuk membeli gandum, yang kemudian gandum ini untuk dimakan keluarganya, untuk dimakan keluarganya. Tapi kemudian sampai Rasulullah SAW wafat dan ternyata belum sempat dilunasi, dilunasi. Makanya ini juga menjadi sebuah pelajaran buat kita juga. Sebagaimana guru-guru kita ngajarin sebelum si mayit ini kemudian dikuburkan nah itu kan diinformasikan apakah jenazah ini punya tanggungan hutang piutang atau tidak. Makanya ketika ada yang wafat itu tajhizul jenazah itu didahulukan. Ada 4. Yang pertama tajhizul jenazah. Jadi begitu ada yang wafat, urusin jenazah ini. Dari mulai dimandikan, dipakaikan kain kafan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah itu apakah langsung bagi-bagi warisan? Taruh dulu. Apakah si mayit ini punya hutang enggak? Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutangnya. Jika hutangnya sudah lunas, apakah jika ada sisanya langsung dibagi-bagikan? Taruh dulu. Apakah punya wasiat atau tidak? Jika ada wasiat, apakah semuanya harus diberikan? Maksimal 1/3. Maksimal apa? 1/3. Meskipun si mayit ini mengatakan semuanya, tapi ahli warisnya tidak berkewajiban untuk semuanya. 1/3. Sisanya itulah yang menjadi apa? Yang menjadi harta warisan. Kemudian yang kedua, dari sinilah kemudian muncullah hukum gadai. Hukum apa? Hukum gadai. Artinya Nabi menggadaikan baju besinya yang ditukar dengan apa? Dengan gandum sebanyak 30 sok. Sehingga ini menjadi dasar, boleh nggak menggadaikan barang? Boleh. Tapi di sana yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika mengambil manfaat dari harta gadai itu? Itu yang jadi masalah. Ini kan yang barangkali banyak terjadi di masyarakat. Barang digadaikan, tapi kemudian barang itu dimanfaatkan. Contoh umpamanya, contoh menggadaikan motor, motornya dipakai. Menggadaikan tanah, tanahnya digarap. Tanahnya apa? Digarap. Ini bagaimana ya hukumnya? Maka secara umum para jamaah sekalian tidak boleh mengambil manfaat dari harta gadai itu. Tidak boleh mengambil manfaat dari harta yang digadaikan. Jadi kan muncul, ini gimana nih?
Nah, muncul kan pertanyaan, kenapa kok nggak boleh? Begini, dalam gadai itu, ya, itu kan akad aslinya itu adalah hutang piutang, hutang piutang nih. Jadi dia pinjam, ya nanti baik dia kan, nanti digantikan begitu. Yang satu mengutangi, yang satu diutangi kan begitu, ya. Nah karena ini akad hutang piutang seperti yang akad pinjam meminjam, ya, maka akadnya itu adalah akad tabarruk, ya, bukan akad investasi. Artinya akad ini adalah akad sosial. Akad sosial itu apa? Akad tolong menolong. Kenapa kok munculnya gadai? Gadai ini adalah sebagai jaminan. Ya, ada orang pinjam duit ke kita. Ya kita sih mau membantu, cuma melihat mukanya, gua kayaknya kagak yakin lu sanggup apa kagak bayar. Dan sini jaminannya, mana jaminannya? Nah, jaminan itu ya, untuk apa ini? Untuk dieksekusi jika nanti pada waktu yang disepakati tidak apa? Ya, tidak terbayar, begitu. Digadaikan motor janjinya sebulan. Kemudian apakah motor menjadi milik dia? Ya enggak juga. Maka dieksekusi sejumlah ya, uang yang dipinjam. Kalau dia pinjamnya 1 juta, harga motor 10 juta, masa motor jadi milik? Enggak. Motor ini dijual, gitu ya. 1 juta diambil, 9 juta dikembalikan. Jadi sebenarnya gadai itu, harta yang dititipkan itu sebenarnya untuk jaminan. Untuk apa? Ya untuk jaminan, bukan untuk dipakai. Bukan untuk apa? Bukan untuk dipakai. Nah, kan begini, bro, kalau seandainya dipakai bagaimana tuh? Ya, dia pinjam duit sama kita, dianya ikhlas kok, kok, begitu ya? Kok pakai aja, umpamanya. Kalau dia tidak ridho, itu nggak boleh dipakai. Ya, tidak boleh apa? Dipakai. Bagaimana kalau dia ridho? Nah, di sana ada yang namanya intifa'ur rahn. Jadi apa? Menggunakan harta gadai. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya boleh dengan catatan yang wajar. Contoh begini, orang tersebut ya pinjam duit ke kita, ya, kemudian menggadaikan apa? Mobilnya. Nanti gua bayar. Pertanyaan saya, ini mobil kalau kagak dipanasin rusak apa kagak? Rusak, gitu ya. Maka boleh nggak dipanasin? Boleh. Maka boleh nggak dipakai? Ya sekedar buat pakai sebentar aja agar mobil kagak rusak? Boleh. Ya, tapi dengan catatan tidak menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan, nah berarti nanti itulah yang kemudian dihukumi apa? Riba. Kenapa? Seolah-olah Anda meminjamkan, kemudian Anda mendapatkan manfaat lebih. Apa lebih? Ya. Kalau hanya sekedar manasin dipakai sedikit ya agar mobil nggak rusak, itu oleh jumhur ulama itu dimaklum. Itu apa? Ya, dimaklum. Nah, berarti mana nih guru solusinya? Ada solusinya. Kenapa? Ya, gini, ya. Solusi yang pertama, harus dipisahkan akadnya. Akadnya harus dipisahkan apa? Akadnya. Urusan pinjam meminjam ini sebagai jaminan. Saya pengen kepake ini buat kebutuhan sehari-hari. Ya, berarti di sana ya ada yang namanya akad sewa. Ya, tidak akad apa? Ini urusan utang apa beda lagi nih? Ini mobil saya pakai, ya daripada nganggur dan saya sewa dah. Saya apa? Saya sewa. Berapa harganya? Sepakat. Berarti selama itu dipakai dia nyewa. Nah ini kalau kayak gini boleh nih. Artinya mah sewa apa beda, utang mah apa? Beda. Utang 10 juta. Kemudian sewanya habis 2 juta, gitu ya. Ya udah nih kemarin saya nyewa 2 juta. Ya udah balikinnya. Yang tadi itu namanya akad sewa, gitu ya. Ya.
pakai kadang-kadang pakai bungkus lah itu gantian kita motor kita gitu. Apa namanya? Duit kita pulangin motor kita agak rusak, itu termasuk riba kita dulu. Iya, itu termasuk riba. Termasuk riba. Ya, karena gadai itu adalah ya investasi. Kecuali tadi mau pakai apa sewa. Ya udah, saya sewa dah. Ya saya pakai, ya. Ya saya pakai. Ya kan kalau rusak, saya yang apa? Saya benerin. Ya. Hah? Itu apa? Ya akan sebenarnya seperti itu. Kemudian opsi yang kedua. Opsi yang kedua. Opsi yang kedua, akadnya tetap dipisahkan, tapi menggunakan akad baru lagi yang namanya akad investasi. Contoh umpamanya, contoh ya. Saya punya sawah nih, punya apa? Punya sawah. Boleh nggak saya garap? Ya udah, sekarang begini. Ini mah urusan utang. Ini saya garap bagaimana kalau kita kerjasama. Anda sebagai pemilik modal, ya kebetulan tanah ini ada di saya yang garap. Saya perkirakan untungnya 30 juta. Nanti dari 30 juta dibagi dua. Jika dia utangnya 50 juta dan keuntungannya 15 juta, ya udah dah. Ya tadi yang 15 juta ini untungnya Anda tetap bayar 50 juta. Hasilnya jadi seperti itu. Hasilnya ya. Jadi para jamaah sekalian, ini yang memang ya apa makanya ya kalau seperti itu karena gadai ini jatuhnya akadnya akad tabarruk gitu. Jadi sifatnya tolong menolong, hanya sekedar jaminan. Ya kalau jaminan itu rusak begitu kan ya. Jadi rugi justru orang yang apa tuh. Gua nyicipin motor baru sekarang tuh, gua nyicipin motor apa? Rusak. Kecuali tadi pemanfaatannya wajar. Contoh lagi. Saya pinjam duit nih. Ini apa? Ada orang yang minjem duit ke kita. Dia punya banyak tempatin. Ya, ini dah sebagai jaminannya. Ya, kalau kemudian rumah ini disulap jadi buat dagang itu nggak boleh, karena ada manfaat lebih. Manfaat apa? Nguntungin. Nggak boleh, gitu ya. Jadi dari riba. Kecuali begini, saya izin ya, daripada ini rumah angker, gitu ya. Nanti sebulan sekali, sebulan dua kali saya tempatin dan hitung-hitung saya bersihin, saya apa? Rapi, itu mah nggak apa-apa. Gitu ya. Itu justru ya dimaklum. Tapi jika kemudian apalagi ada yang disewain lagi, wah ini udah jadi ya akadnya jadi malah rusak seperti itu. Nanti para jamaah sekalian, jadi urusan penggadaian ini sebenarnya lebih kepada akad sosial. Kepada akad apa? Ya akad sosial. Jadi ketika kita membantu orang, ya itu diniatkan apa? Meminjamkan uang itu diniatkan untuk membantu orang. Ya, membantu orang. Jika nanti ada manfaat lebih, maka jatuhnya apa? Ya, jatuhnya ya riba. Ya. Wah, Pak Ustaz, banyak yang kagak mau, gitu kan? Nah, kita ya, makanya kita mulai dari kita yang tidak, ya. Kita mulai dari kita yang jauh. Nah, iya betul. Kalau apanya dari yang punya sawah yang gede gimana? Kalau yang punya, Saya punya sawah, untuk duit saya gadaikan kepada seseorang. Kemudian yang dari punya sawah itu berkata begini, nanti terus setiap panen saya kasih hasil sekian. Itu bagaimana tuh? Dari ya makanya tadi kalau saja kita punya, itu makanya dari yang punya sawah yang gede. ya berarti nanti itu bikin akad baru lagi. Ya, akad utang piutang atau akad gadai tetap. Ya, tapi kemudian biar supaya ini tanah nggak nganggur, kita bikin lagi kerjasama, gitu ya. Anda yang tanahnya menjadi gadai sekalian dah saya garap. Anda sebagai pemilik modal, saya sebagai orang yang garap. Keuntungannya nanti bagi dua. Ya, pamannya apa nanti di luar modal, di modal sekian, nanti keuntungannya kita bagi dua. Itu nggak apa-apa. Itu tidak apa? Itu nggak apa-apa, karena akadnya jelas nih, akadnya apa? Ya.
Ya, seperti itu. Artinya gini, tidak semua ya, akad itu harus memperoleh untung, gitu ya. Ada juga di sisi di mana akad itu jenisnya akad sosial. Kalau akad sosial memang tidak ada untungnya, karena tujuannya bukan untuk memperkaya, berinvestasi, menambah keuntungan, tapi tujuannya untuk membantu. Jika untuk tujuan membantu, maka tidak boleh ada lebih atau manfaat lebih. Ya lah. Nanya lagi. Tentang masalah usaha. Ada seseorang yang butuh uang, Pak Haji saya butuh uang 50 juta dengan jaminan dikontrakan 2. Selama saya belum memulai utang itu hasilnya ambil terus. Dia sebulan 500. Jadi sebulan dulu kan 1 juta. Gajian 50 juta. Itu hukumnya sama kayak sama tadi itu. Iya. Bedanya itu. Ya tahu banget. Data ribanya itu data. Dia orang udah tahu. Iya, kalau begitu belajar apanya? Itu Mas. Udah data ribanya itu. Riling. Riba. Kenapa jatuhnya riba? Ya, tadi kan rumah yang tadi itu hanya sekedar jaminan sebenarnya. Hanya sekedar apa? Sekedar jaminan. Maka nanti jika ada keuntungannya itu bukan untuk kita, tapi untuk orang yang pemiliknya. Sebab kenapa? Sebab begini nih. Itu kalau memang gade mulu nih. Ya, pertanyaan saya begini. Ketika orang tersebut menggadaikan tanah dan menggadaikan rumah tadi, pertanyaan saya, apakah rumah itu sudah berpindah kepemilikan? Belum. Maka rumah tadi bukan menjadi milik kita, tapi menjadi milik orang yang gadai tadi itu. Nah, jadi gitu, karena bukan menjadi milik kita, maka manfaatnya pun tidak boleh untuk kita. Kecuali umpamanya dia yang ngasih, jadi saya terima keuntungannya, tapi karena kamu sudah ngerawat, ya dah saya bagi hadiah, itu beda lagi. Ini mah kadang-kadang kan diambil aja gitu kan. Karena tadi ini rumah belum menjadi milik kita, kecuali kalau ini rumah sudah menjadi milik kita. Itu kalah semua bro. Ya, karena gini, kenapa kok itu banyak terjadi? Karena di masyarakat melihatnya, gue juga pengen untung. Iya. Padahal ketika meminjam, dia lagi susah minta bantuan ke kita, yang kita pinjamin, nanti balikinnya sesuai 1 juta ya 1 juta, gitu ya. Gak ada yang mau. Ya, makanya nanti kalau seandainya sekiranya kita berat, saya ada begini. Kalau ada saudara gitu ya datang ke saya, bro, saya mau minjem duit ya buat anak sekolah, berapa? 1 juta. Saya tahu ya ini yang pinjam ini ya kayaknya susah ngebalikinnya. Saya bilang enggak, daripada nanti saya ya teret tendir, kejar-kejar dulu, situ juga belum tentu buat bayar, saya kasih hadiah. Nah, gak usah dibalikin. Nah, saya bilang begitu aja. Guru, nanya nih, bagaimana kalau kita meminjamkan itu bukan dalam bentuk rupiah, artinya berupa nilai barang gitu, misalnya harga tanah atau harga emas, itu kita kesepakatan awal dengan harga tersebut, penggantiannya itu gimana guru nanti? Kalau emas, apa harga awal pada saat akad, apa nanti pada saat penggantian gitu? Dan dia harus sejenis emas dengan emas. Dia pinjam 1 gram emas, besok balikin 1 gram emas. Ya. Yang ditransaksikan bukan dalam bentuk emas, cuman perjanjiannya bentuk emas guru. Cuman yang ditransaksikan pada saat itu dalam rupiah gitu. Dengan nilai harga emas saat itu. Yang saya maksud, gimana kemudian hari bila mana harga berubah? Ya makanya nanti gini, nanti memang ada pendapat lain. Jika waktunya panjang, ya, boleh nanti ada penyesuaian sedikit, waktunya panjang.
Pinjam ini sampai 20 tahun. Ya 10 juta tahun ini dengan 20 tahun bisa jadi berbeda. Ya, itu nanti ada pendapat yang membolehkan, tapi tetap itu juga jumlah juga banyak. Sesuai Gitu ya. Tapi kalau hanya 1-2 tahun, 3 tahun, itu perubahan harganya sedikit, itu nggak boleh. Ya. Jadi Umpamanya, nah ini jatuhnya riba juga. Saya pinjam 1 juta, kalau sekarang 1 juta sekarang dengan 3 tahun beda lah. Nah itu jadi riba. Anda itu mau minjemin atau mau gimana? Kalau mau minjeminnya 1 juta, ya sudah. Nanti balikinnya apa? 1 juta. Kalau mau pakai emas, emas. Nah biar aman pakai emas dah, dia mau pinjemin emas 1 gram. Lu ntar 5 tahun lagi bayarnya 1 gram emas. Itu paling aman begitu, gitu ya. Artinya, ya ini harus dipahami bahwa ketika meminjamkan itu niatnya untuk apa nih? Untuk nolongin, untuk apa? Bukan untuk ngambil keuntungan. Bukan untuk ngambil. Hah? Iya. Enggak. Ya kita pinjemin duit 50 juta, ya sudah dia bayar 50 juta. Kalau saya pengen dapat untung, disitulah kemudian kerjasama. Ini gua kasih 50 juta, gua sebagai pemodal. Lu yang ngejalanin. Nanti jika ada untung, bagi dua, itu beda lagi angkatnya. Bukan angkat apa pinjemin, ini nggak angkat pinjemin, tapi pengen dapat untung itu nggak boleh. Makanya angkatnya apa dulu nih? Jadi dari pertama itu yang penting angkatnya apa dulu, gitu ya. Kalau dari awalnya angkat pinjemin, ya, kalau nanti dia jadi untung, itu bukan urusan kita. Ya udah untung aja buat dia, toh kita niatnya pinjemin kecuali dah begini ya. Biar gue dapat untung juga, bagaimana kalau kita kerjasama? Gue punya duit sebagai pemodal, itu yang salah. Nah, jadi angkatnya pakai angkat itu tuh, gitu ya. Kalau pakai angkat pinjemin mau seberapa pun gedenya, ya tetap dia balikinnya apa? Sesuai. Jadi dari pertama itu yang dipersoalkan adalah angkatnya, gitu ya. Makanya jangan nanti ketika pinjemin pengen dapat untung, nggak sesuai. Kalau pengen dapat untung, tadi kerjasama. Ya, ini gua modalin usaha, ntar untungannya bagi apa? Bagi gua. Ya. Aku angkat pinjam ini, tapi ya kerjasama. Ya. Kan rugi, kerugian dibagi dua juga kawan-kawan. Pergi bareng ya. Pergi bareng ya. Tanggung bersama. Ada juga begitu. Namanya juga kerjasama. Dengan kerjasama ya berarti ya resiko ditanggung apa? Tanggung bareng gitu ya. Umum kejadiannya umum ini. Ya pokoknya nanti yang paling jelas itu dari awalnya dulu angkatnya apa. Kalau sekiranya umpamanya kita berpikiran, guru saya kalau pinjemin ini belum tentu dibalikinnya, sudah pinjemin aja ala kadarnya. Daripada pinjemin 50 juta tapi nanti ini udah pinjemin umpamanya 3 juta dah, gitu ya. Hah? Atau kayak dia, udah kita kasih aja tuh, gitu kan? Ada jaminannya nggak ada. Aku bantuin lu, nah begitu. Iya. Baik, satu hadis lagi kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam dirhamu bi sya'irin, di mana Rasul pernah menggadaikan baju perangnya dengan gandum, dengan segandum, gandum, bi sya'irin gandum. Wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian aku berjalan menuju Nabi bi khubzin sya'irin, dengan membawa roti gandum. Wa ihanatin sadaqatin, dan kemudian minyak, ya, sanifah itu minyak samin, minyak yang berlemak. Walau itu, dan demi sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka asbaha ali Muhammadin, tidaklah di pagi hari bagi keluarga Muhammad illa sha'un, kecuali satu sa' gandum, wala amsa,
dan begitu pula di sore hari. Wa innahum latis'atu abyatin, padahal dan sesungguhnya mereka itu artinya Nabi, keluarga Nabi itu latis'atu abwabin, ada 9 keluarga. Artinya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi untuk yang hadis yang ke-15 ini, untuk hadis yang kita baca ini menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW yang dalam satu harinya itu hanya menyisakan 1 shaw. Tadi 1 shaw itu sama dengan 2,75 kilo, dan itu untuk 9 rumah. 2,7 kilo untuk 9 rumah untuk makan dalam 1 hari. Untuk makan dalam 1 hari. Artinya menggambarkan kepada ya kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW hidup ala kadarnya, hidup sederhana, ya, hanya memakan atau menggunakan harta yang memang ya menjadi kebutuhannya. Berarti guru, kalau seandainya kita punya mobil, punya motor, boleh nggak? Boleh, ya. Nah, tapi dengan catatan para jamaah sekalian, ya, selama harta yang kita gunakan silakan saja, ya. Tapi yang jelas, ya, sebisa mungkin harta yang kita gunakan ini, yaitu harta yang percuma. Artinya keberadaannya hanya menjadi apa? Ya, hanya menjadi hiasan saja di saat orang lain ya kesusahan. Umpamanya, kalau kita hanya punya ada cukup 1 mobil, cukup 2 mobil ya sudah 2, cukup 3 mobil ya sudah 3 mobil. Yang sampai nanti menumpuk hartanya, kemudian harta tersebut tidak digunakan. Artinya Nabi sedang mengajarkan kepada kita, ya, silakan kita membeli barang atau menggunakan barang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, ya. Nah, para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya nanti kita lanjut pada berikutnya, ya, sekaligus tawakufan nanti di bulan Februari. Kalau melihat kalender itu malam Selasa Nisfu, kalau nggak salah ya, kalau kalender Nisfu berarti ini, kalau memang Nisfu berarti kita di pekan berikutnya. Kalau memang nanti dari pemerintah ada pengumuman, ada perbedaan kalender, jadi ya, ada perbedaan hasil dari sidang isbat bulan Syawal, umpamanya malam Nisfu jatuh di malam Senin. Nah, berarti besoknya langsung kita tawakufan. Kita akan laksanakan insyaallah tawakufan di bulan Februari. Mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Bisa hadir kembali kepada Al-Fatihah. Ila ya karimat al-karim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu anhu wa ta'ala sa'adatina wa ashabihi sallallahu alaihi wa sallam. Sekian lagi dari kita bersama kegiatan kajian bulanan di Masjid Jami'ah Mujahidin. Ini dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.